Di sebuah sudut kota Bogor, terdapat sebuah warung bakso kecil yang selalu ramai dikunjungi pelanggan. Warung itu tampak sederhana, dengan lampu redup yang menggantung di langit-langit dan aroma kaldu pekat yang menguar dari dapurnya. Namun, ada satu hal yang membuatnya begitu terkenal, menu spesialnya yang disebut bakso beranak. Bakso ini berbeda dari yang lain. Di dalam satu bakso besar, terdapat beberapa bakso kecil yang keluar ketika dipotong. Teksturnya lembut, kuahnya kaya rasa, dan banyak yang mengatakan bahwa sekali mencoba, mereka pasti akan kembali lagi. Rudy, seorang pria muda yang hobi berburu kuliner ekstrem, mendengar banyak ulasan tentang kelezatan bakso di warung itu. Rasa penasaran membawanya untuk datang dan membuktikan sendiri keistimewaan hidangan tersebut. Namun, sebelum berangkat, ia sempat mendengar desas-desus aneh tentang warung itu. Beberapa pelanggan mengaku mengalami mimpi buruk setelah makan di sana. Mimpi tentang anak-anak yang menangis dalam kegelapan. Ada juga yang mengatakan bahwa saat mereka menyantap bakso, mereka mendengar suara lirih seperti seseorang merintih kesakitan. Tapi Rudy hanya tertawa mendengar cerita-cerita itu. Baginya, itu hanyalah mitos belaka, mungkin dibuat oleh orang-orang yang tidak suka melihat warung itu sukses. Ketika tiba di sana, suasana warung terasa berbeda dari yang ia bayangkan. Pengunjungnya memang ramai, tapi tak ada yang berbicara terlalu keras. Seolah-olah ada aura sunyi yang menggelayuti tempat itu. Para pegawai bergerak cepat menyajikan pesanan, tapi raut wajah mereka pucat dan tatapan mereka kosong. Seorang wanita tua dengan senyum aneh menghampiri Rudy. Ia mengenakan celemek lusuh dengan noda merah yang samar. "Selamat datang, Nak. Mau pesan bakso beranak ya?" Suaranya serak tetapi ramah. Rudy mengangguk dan tak butuh waktu lama sampai semangkuk bakso beranak tersaji di hadapannya. Bakso besar mengapung dalam kuah panas yang mengepul, menggoda selera. Dengan penuh semangat, ia mengambil sendok dan garpu lalu membelah bakso besar itu. Beberapa bakso kecil keluar dari dalamnya seperti yang sudah ia bayangkan. Namun, salah satu bakso kecil tampak berbeda. Bentuknya tidak sempurna, dengan tekstur yang lebih kasar dan warna yang sedikit lebih gelap dibandingkan yang lain. Rasa penasaran membuatnya mengambil garpu dan membelah bakso kecil itu. Saat bagian dalamnya terbuka, Rudy membelalak. Di dalamnya ada sesuatu yang membuat perutnya seketika mual. Gumpalan rambut hitam panjang yang kusut, terbungkus di dalam adonan bakso. Rudy menelan ludah, matanya masih terpaku pada gumpalan rambut yang menyembul dari dalam bakso. Jantungnya berdegup lebih cepat, tetapi rasa penasaran dan gengsinya membuatnya menepis rasa jijik yang merayapi tenggorokannya. Mungkin ini cuma kebetulan, pikirnya, mencoba menghibur diri. Ia menarik napas dalam-dalam, menyingkirkan potongan rambut itu, lalu kembali menyendok kuah panas yang mengepul di hadapannya. Saat suapan pertama masuk ke dalam mulutnya, ada rasa aneh yang langsung ia rasakan, bukan seperti bakso biasa. Dagingnya terlalu kenyal dengan aroma samar yang tidak bisa ia jelaskan. Namun karena lapar ia terus makan. Baru setelah beberapa suapan, tubuhnya mulai bereaksi. Kepalanya terasa berat, pandangannya sedikit berputar. Rudy mengernyit, tangannya secara refleks memegang perutnya yang tiba-tiba melilit kesakitan. Ada sensasi aneh di dalamnya, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam ususnya. Lalu, terdengar suara lirih dari dalam mangkuknya. Tangisan anak kecil, Rudy membelalakan mata. Ia menoleh ke sekeliling, memastikan apakah ada anak kecil di warung itu, tapi tidak ada siapa-siapa. Pelanggan lain tetap makan dengan tenang, seolah-olah mereka tidak mendengar apapun. Tangisan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Dengan tangan gemetar, ia menunduk menatap mangkuknya. Matanya terbelalak saat melihat salah satu bakso kecil di dalamnya bergerak. Seolah menggeliat perlahan dalam kuah panas, bakso itu bergetar. Rudy tersentak, punggungnya menegang. Dengan panik, ia mendorong mangkuk menjauh darinya. Namun, sebelum ia sempat bereaksi lebih lanjut, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Bakso kecil itu tiba-tiba meledak. Cairan hitam pekat muncrat dari dalamnya, bercampur dengan belatung hidup yang menggeliat dan berjatuhan ke atas meja. Bau busuk yang menusuk langsung menyergap hidungnya, membuat perutnya semakin mual. Rudy tersentak mundur, kursinya hampir terjungkal.
Ia mendongak, berharap ada pelanggan lain yang melihat kejadian ini, tetapi tak satu pun dari mereka menunjukkan ekspresi aneh. Mereka tetap makan dengan lahap, seolah tak ada yang terjadi. Dengan napas memburu, ia memutuskan untuk segera pergi dari sana. Ia meraih tasnya dan beranjak dari kursinya. Namun sebelum ia sempat melangkah keluar, tatapannya secara tak sengaja jatuh ke arah dapur yang terletak di sudut ruangan, dan di sanalah ia melihatnya. Seorang wanita tua dengan wajah pucat dan mata kosong berdiri di depan panci besar. Tangannya yang keriput dan penuh bekas luka bakar, terus mengaduk isi panci dengan sendok kayu panjang. Tapi yang membuat Rudy hampir pingsan bukanlah wanita itu, melainkan apa yang ada di sampingnya. Di atas meja dapur, tergeletak potongan-potongan kecil yang tampak seperti bagian tubuh manusia, jari-jari mungil yang masih utuh, sepasang mata kecil yang terbuka lebar, seakan menatap Rudy dalam diam, dan di sudut ruangan, sebuah karung goni yang berlumuran darah menggeliat perlahan, diiringi suara lirih, "Tolong kami." Malam itu, Rudy mencoba tidur, tetapi bayangan mengerikan dari warung bakso itu terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat wajah-wajah pucat anak-anak dengan tubuh kurus dan penuh luka. Mata mereka kosong, kulit mereka pucat kebiruan, seolah mereka telah lama mati. "Kembalikan tubuh kami, kembalikan." Bisikan itu semakin jelas, menggema di kepalanya. Ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Nafasnya tersengal, dadanya berdebar kencang. Udara di dalam kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Ia melirik jam di ponselnya, jam 2:13 dini hari. Namun ada sesuatu yang aneh. Kamar kosnya mendadak terasa begitu sunyi, terlalu sunyi. Tak ada suara jangkrik dari luar, tak ada dengungan kipas angin, bahkan suara napasnya sendiri terasa teredam. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki kecil berlari di lorong luar kamarnya. Rudy menegang. Itu bukan suara tetangga kamar. Suara itu terdengar terlalu ringan, seperti langkah anak kecil yang sedang berlarian. Ia mencoba mengabaikannya dan membenamkan kepalanya ke bantal. Tapi kemudian, suara lain muncul. Suara kikik kecil, seperti tawa anak-anak yang sedang bermain. Jantungnya hampir berhenti. Perlahan, ia menoleh ke pintu kamarnya. Dari celah bawah pintu, terlihat bayangan kecil berdiri diam. "Kembalikan tubuh kami." Rudy berteriak dan menyalakan semua lampu di kamarnya. Bayangan itu menghilang, tapi udara di ruangan masih terasa berat. Ia tidak tidur lagi malam itu. Hanya duduk di sudut tempat tidurnya dengan tubuh gemetar hingga matahari mulai terbit. Keesokan harinya, tubuhnya terasa sangat lemas. Kepalanya pusing, perutnya melilit kesakitan seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Ia berlari ke kamar mandi dan memuntahkan isi perutnya. Tapi yang keluar bukanlah makanan biasa. Di dalam wastafel, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Gumpalan rambut panjang bercampur lendir, berbau busuk. Seperti yang ia temukan dalam bakso semalam, tangannya bergetar saat ia menyentuh perutnya. Ada sesuatu di dalam sana, sesuatu yang terasa bergerak. Ia segera mencari informasi tentang warung bakso itu. Namun, yang ia temukan justru jauh lebih mengerikan. Ternyata, pemilik warung bakso itu bukanlah pedagang biasa. Ia dulunya adalah seorang dukun pesugihan yang dikenal di daerah Bogor. Konon, ia mengorbankan anak-anak sebagai tumbal untuk mendapatkan kekayaan dan membuat warungnya selalu ramai. Daging korban tidak hanya dipakai sebagai persembahan kepada makhluk gaib, tetapi juga dicampurkan ke dalam adonan bakso beranak yang disajikan kepada pelanggan. Saat membaca informasi itu, Rudy merasa seolah dunia di sekelilingnya berputar. Ia tersadar satu hal yang membuat darahnya membeku. Ia telah memakan daging manusia. Rudy tidak bisa tinggal diam. Setelah mengetahui kebenaran mengerikan tentang warung bakso itu, ia memutuskan untuk melaporkan temuannya kepada pihak berwenang. Ia berharap polisi dapat membongkar rahasia kelam di balik warung tersebut dan menghentikan kejahatan yang terjadi di sana. Dengan tubuh yang masih lemas, ia pergi ke kantor polisi terdekat. Ia menceritakan semua yang ia alami, tentang bakso yang berisi gumpalan rambut, tentang suara tangisan anak-anak, dan tentang apa yang ia lihat di dapur warung itu.
Awalnya para polisi tampak ragu. Ceritanya terdengar terlalu absurd untuk dipercaya. Namun ketika Rudy bersikeras dan meyakinkan mereka bahwa ada sesuatu yang benar-benar janggal, akhirnya mereka setuju untuk memeriksa tempat tersebut. Mereka berangkat ke lokasi warung bakso itu dengan beberapa petugas. Rudy ikut dalam perjalanan, meski hatinya diliputi kecemasan. Ia ingin sekali menunjukkan kepada mereka tempat mengerikan itu, tempat di mana ia hampir menjadi korban dari sesuatu yang tak kasat mata. Namun, saat mereka tiba di lokasi, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Warung itu tidak ada. Yang tersisa hanyalah lahan kosong dengan rerumputan liar yang tumbuh tinggi. Tidak ada tanda-tanda bekas bangunan. Tidak ada sisa-sisa dapur atau kursi-kursi warung, seolah tempat itu tidak pernah ada sebelumnya. Rudy tertegun. Napasnya memburu saat ia melihat ke sekeliling, mencoba mencari sesuatu yang bisa menjadi bukti bahwa warung itu memang pernah berdiri di sana. Tapi tak ada apapun, bahkan tanah di tempat itu terlihat seperti sudah lama tak terjamah manusia. Salah satu petugas menatapnya curiga. "Mas, apa kamu yakin ini tempatnya?" tanyanya. "Iya Pak, saya ingat betul, semalam saya makan di sini." Rudy bersikeras. Namun, para polisi mulai menunjukkan ekspresi ragu. Salah satu dari mereka bahkan menggelengkan kepala, seolah merasa waktu mereka hanya terbuang sia-sia. Tak ingin menyerah, Rudy mencoba bertanya kepada warga sekitar. Namun, yang ia dapatkan hanyalah tatapan bingung. Tak satu pun dari mereka mengingat pernah ada warung bakso di tempat itu. Mereka bersikeras bahwa selama bertahun-tahun, lahan itu selalu kosong. Tidak pernah ada bangunan atau usaha kuliner yang berdiri di sana. "Mas mungkin salah tempat," ujar seorang ibu tua sambil tersenyum simpul. Rudy merasa kepalanya semakin pusing. Ia tahu ia tidak salah. Ia ingat jelas suasana warung itu, aroma kuahnya, dan bagaimana ia hampir muntah saat melihat isi bakso beranak yang ia pesan. Di tengah kebingungannya, seorang pria tua berambut putih yang duduk di bangku kayu di pinggir jalan memanggilnya dengan suara parau. "Nak, sini sebentar," katanya pelan. Rudy mendekat. Pria itu menatapnya dengan pandangan tajam, seolah memahami kebingungan yang sedang ia alami. "Warung itu memang ada, tapi bukan sembarang warung," bisiknya. "Tempat itu hanya muncul bagi mereka yang terpilih." "Apa maksudnya, Pak?" Rudy bertanya dengan napas tersengal. Pria tua itu menghela napas panjang. "Dulu ada seorang dukun yang membuka warung di sana. Dia membuat perjanjian dengan makhluk gaib untuk pesugihan. Ia memberi tumbal anak-anak malang dan sebagai imbalannya, warungnya selalu ramai. Tapi setelah banyak orang mulai curiga, warung itu tiba-tiba lenyap begitu saja. Banyak yang bilang, tempat itu masih ada, tapi hanya bisa dilihat oleh mereka yang sudah ditandai." Rudy merasa darahnya membeku. "Ditandai?" ulangnya dengan suara bergetar. Pria tua itu mengangguk pelan. "Orang-orang yang sudah makan di sana, mereka tidak pernah bisa benar-benar lepas. Jika kau melihat warung itu lagi, jangan pernah masuk. Banyak yang sudah menjadi korban, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka." Tubuh Rudy gemetar. Ia ingin menganggap ini hanya cerita kosong, tapi setelah semua yang ia alami, ia tahu ini adalah kenyataan, dan lebih buruknya lagi, ia mulai merasa perutnya kembali berdenyut kesakitan. Sejak malam itu, hidup Rudy berubah menjadi mimpi buruk tanpa akhir. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat bayangan anak-anak dengan wajah pucat dan tubuh penuh luka. Mereka tidak berbicara, hanya menatapnya dengan mata kosong, seolah menunggu sesuatu. Tubuhnya semakin kurus, nafsu makannya hilang, dan setiap kali ia mencoba makan, rasa makanan terasa anyir di mulutnya, seperti bau darah yang membusuk. Setiap kali ia menatap cermin, wajahnya semakin pucat, matanya semakin cekung, dan ada lingkaran hitam pekat di bawah matanya. Seakan ia tidak tidur selama berminggu-minggu. Namun puncak dari terornya terjadi pada suatu malam. Saat itu, Rudy sedang terbaring di tempat tidur, matanya menerawang ke langit-langit kamar kosnya. Tubuhnya lemas, pikirannya kacau, dan dadanya terasa sesak. Lalu, ia mendengar suara itu lagi. Tap, tap, tap. Langkah kaki kecil, tapi kali ini, suara itu berasal dari dalam kamarnya. Dengan napas tertahan, Rudy perlahan menoleh ke ujung tempat tidurnya.
Di sana berdiri seorang anak kecil, kulitnya pucat kebiruan, tubuhnya penuh luka lebam dan robek, seolah ia telah disiksa sebelum kematiannya. Matanya kosong, tidak memiliki bola mata, hanya rongga hitam yang dalam. Rudy ingin berteriak, tapi tubuhnya kaku. Ia merasa seperti ditindih sesuatu yang tak kasat mata, lalu anak itu membuka mulutnya. Bibirnya robek hingga ke pipi, memperlihatkan deretan gigi tajam yang tidak seharusnya dimiliki manusia. Dari tenggorokannya yang menganga, suara pelan terdengar seperti bisikan yang berasal dari dasar kubur. Kau telah memakan kami, sekarang kau harus membayar harga yang sama. Saat itu juga, rasa sakit luar biasa menyerang perut Rudy. Ia merasakan sesuatu bergerak di dalam tubuhnya, meronta-ronta seperti ingin keluar. Rudy mencengkeram perutnya dengan panik. Ia berusaha berteriak, tapi suara yang keluar hanyalah erangan parau. Darah mulai mengalir dari mulutnya, hidungnya, bahkan dari matanya. Perutnya mulai menggembung, kulitnya meregang dengan mengerikan, seperti ada sesuatu yang mendesak dari dalam. Dan kemudian, suara tulang yang patah terdengar nyaring saat perutnya robek terbuka. Dari dalam luka menganga itu, keluar tangan-tangan kecil berlumuran darah. Jari-jari mungil dengan kuku panjang mencakar dagingnya dari dalam, merobeknya lebih lebar. Rudy menjerit, lalu tubuhnya terjatuh ke lantai, dan akhirnya ia tidak bergerak lagi. Keesokan harinya, Rudy ditemukan tewas di kamar kosnya. Kondisinya sangat mengenaskan, perutnya terbuka lebar, organ dalamnya berceceran di lantai, dan wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang luar biasa. Tidak ada tanda-tanda orang lain masuk ke dalam kamarnya, tidak ada jejak perlawanan. Namun, yang paling aneh, di lantai, di sekitar jasadnya, ada bekas jejak kaki kecil. Namun, legenda warung bakso beranak tidak berakhir di sana. Beberapa bulan setelah kematian Rudy, muncul laporan dari berbagai tempat di Bogor tentang warung bakso misterius yang hanya muncul di malam hari. Warung itu menawarkan menu spesial, bakso beranak. Orang-orang yang memakannya sering mengalami kejadian aneh. Ada yang jatuh sakit misterius, ada yang dihantui oleh bayangan anak-anak, dan ada pula yang menghilang tanpa jejak. Sebagian besar orang menganggapnya hanya cerita bohong. Tapi bagi mereka yang pernah melihat warung itu, mereka tahu satu hal dengan pasti. Jika kau melihat warung bakso itu, jangan pernah masuk. Sebab sekali kau menjadi pelanggan, kau tidak akan pernah bisa lepas.